Saya, Sir. Oke. Saya, Sir. Saya, Silakan. saya Nur Aziza, Sir. Oke, silakan. Safir. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi kan kita bahas mengenai judul penelitian tindakan kelas. Sudah dijelaskan beberapa poin penting yang harus kita lakukan dalam memilih judul atau membuat judul dalam penelitian tindakan kelas. Nah, tadi juga Mr. Henry sudah singgung sedikit tentang mengenai apa saja sih yang bagaimana sih tips dan trik supaya membuat judul kita itu lebih menarik dan tidak terlalu susah untuk dipahami. Itu saja dari saya. Terima kasih. Untuk yang pertama tampung dulu sampai berapa, Safira? Sampai 5 ya? Ya, boleh. Oke, silakan. Lanjut. Coba. Siapa tadi? Putri bertanya. Ya, silakan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin bertanya kepada kelompok 1, bagaimana tanggapan teman-teman dari kelompok 1 mengenai judul itu sempat dikatakan menipu pembaca. Judul itu sempat dikatakan menipu pembaca. Karena judul itu tidak sesuai dengan apa yang diinginkan si pembaca. Jadi judul ini bisa mengecohkan para pembaca. Judulnya itu menarik, tiba-tiba isinya itu malah tidak sesuai dengan si judul tadi. Ya, itu saya sering menemui di jurnal-jurnal yang saya baca. Nah, bagaimana tanggapan teman-teman sebagai mahasiswa melihat judul-judul yang tidak sesuai dengan keinginan pembaca? Terima kasih. Ya, terima kasih, Putri. Selanjutnya. Yap. Saya, Kak. Ya, silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini yang saya ingin tanyakan tentang variabel masalah. Bagaimana cara teman-teman untuk merumuskan dari variabel masalah PTK ini? Terima kasih. Terima kasih, Karina, atas pertanyaannya. Selanjutnya, ada yang mau bertanya lagi? Saya, Iga Aliska. Oke, silakan. Pertanyaan saya, apakah ada tips-tips tersendiri yang ditawarkan oleh kelompok kalian agar kita bisa menentukan judul kita bisa menarik? Terima kasih. Berarti pertanyaannya sama dengan Kak Aziza ya? Iya. Tapi tipsnya dari dan supaya lebih menarik. Oke, lanjutnya ada lagi? Silakan. Ada yang bertanya lagi? Sudah tidak ada? Mungkin 4 dulu pertanyaan ya, Sir ya? 4 pertanyaan dulu. Sir Ian, kemana ya? Mungkin ke toilet kayaknya tuh. Tunggu aja kali ya. Lanjut saja, silakan. Oh, lanjut. Silakan, lanjut. Ini 4 pertanyaan dulu atau gimana, Sir? Atau Atau lagi, kan tadi sudah saya bilang 5, ditampung 5 dulu. ada yang bertanya lagi enggak? Tera.
Oke, silakan. Yang tidak Izin bertanya, nanti saya yang akan bertanya. Harus bisa jawab. Kalau tidak bisa jawab, saya kick keluar dari grup. Anjir. izin bertanya. Oke. Jadi kalau nggak salah tadi saudari Tanaya menyebutkan bahwasanya ada variabel 3 ya, kalau nggak salah. Maaf koreksi kalau saya salah. Ada 3, dependen, independen, dan moderator. Nah, kenapa kok moderator itu tidak digunakan dalam judul dalam penelitian tindakan kelas? Kemudian identik dalam judul PTK itu menitik beratkan tentang apa dan apa yang membuat judul penelitian tindakan kelas itu berbeda dengan judul penelitian yang lain. Terima kasih. Oke, pertanyaannya keren. Kita langsung silakan. Kelompok ini menjawab pertanyaan yang sudah masuk tadi. Silakan. Oke, untuk pertanyaan pertama dari Kak Aziza, itu sama pertanyaannya dengan Kak Ika. Bagaimana tips and trick untuk membuat judul PTK yang menarik? Mungkin saya serahkan dulu kepada teman-teman, apakah ada yang ingin jawab? Saya Oke, silakan Kak Siska. Jadi untuk membuat, ini menurut kelompok kami dan juga dari beberapa sumber, jika kita ingin membuat sebuah judul yang menarik, yang pertama yaitu mulai dari cara kita menuliskannya. Yang pertama kita bisa menggunakan, harus berbentuk frasa. Kita juga dalam judul kita itu tidak boleh ada singkatan atau akronim, dan juga penulisannya itu harus kapital awalannya dan sebagainya, dan juga menarik, logis, sesuai dengan isi. Nah, menarik di sini maksudnya begini, kita bisa mencari sebuah judul penelitian yang mungkin orang-orang akan berpikir, iya saya belum pernah mendapatkan hal itu. Bisa kita melihat pada contoh judul penelitian yang ketiga yang telah kami paparkan, yaitu Using Angry Birds Games to Improve Student Speaking Skills. Nah, di sini kan kita kayak baru mendapatkan hal baru, ternyata Angry Birds Games ini bisa digunakan untuk meningkatkan kemampuan speaking siswa. Jadi kita cara yang menurut kami, hal yang menarik itu kita mencari sebuah judul penelitian yang mungkin kebanyakan orang tidak terpikir untuk mengambil atau melakukan penelitian tersebut. Mungkin ada tambahan dari teman-teman yang lain, saya persilakan. Asih sepertinya sudah tidak sabar ingin menambahkan. Silakan ditambahkan ke Asih. Silakan. Bagaimana caranya menarik, Sir? Gimana caranya menarik? Itu. Analogikan di sini, Asih itu akan segera misalnya dipinang oleh beberapa pria, ya, agar para pria yang meminang itu berkompetisi ya dengan sengit untuk mendapatkan Asih, ya. Asih sebagai judul penelitian di sini caranya bagaimana? Nah, silakan Asih. Sebenarnya tidak jauh beda dengan Siska, Sir. Oh, tidak jauh beda. Diminta nambahin kok tidak jauh beda. Tambahkan silakan. Cuman yang paling penting itu bagaimanapun cara kita mengungkapkan menuliskan judul itu, pertama-tama tujuan dari penulisan judul itu jangan diabaikan. Dalam artian walaupun menarik bagaimanapun judul itu, tapi kalau tidak menggambarkan isi itu sama sekali tidak ada fungsinya. Variabelnya harus jelas, tindakannya harus jelas, itu Sir yang pasti. Itu saja tambahannya? Iya, Sir, itu saja. Oke. Yang lain, ada yang ingin menambahkan lagi kah dari kelompok ini? Ya, mungkin bisa saya tambahkan sedikit, Sir. Silakan. Jadi, di dalam judul itu kan ada tindakan dan masalah. Nah, dalam tindakan itu kita bisa menggunakan tindakan yang agak asing, yang jarang dijumpai oleh beberapa orang, gitu. Nah, tindakan tersebut itu bisa menarik untuk membaca penelitian yang sudah kita teliti, gitu.
Itu saja ya. Ya. Oke, untuk Aza saya tambahkan bagaimana judul itu menarik. Poin paling penting dalam pembuatan judul penelitian tindakan kelas itu ada sense of novelty istilah. Ya, sense of novelty atau hal yang baru, kemudian hal yang kekinian, update, ya, sehingga orang-orang yang membaca mereka seperti seperti terhipnotis untuk membaca penelitian tersebut. Ya, karena sebelumnya belum pernah mereka lakukan, kemudian juga apa yang diterapkan tersebut itu merupakan inovasi baru, ya, kreasi baru, sehingga pembaca punya keinginan untuk meniru apa yang sudah dilakukan pada penelitian tersebut. Begitu ya teman-teman ya, ada sense of novelty ya. Itu untuk pertanyaan Aza tadi. Selanjutnya silakan pertanyaan kedua, langsung dijawab siapa? Untuk pertanyaan kedua dari Kak Putri, tanggapan mengenai judul yang menipu si pembaca. Sebelumnya saya ingin bertanya dulu kepada Kak Putri, contoh menipunya bagaimana? Pertanyaannya keren Putri ini. Oke, menipu. Oke, silakan. Iya, jadi gini Pak, kemarin kan saya kan ada tugas nih dari pembelajaran metodologi penelitian kuantitatif. Nah, disuruh mencari judul-judul penelitian kuantitatif yang ada di jurnal-jurnal penelitian. Nah, setelah saya baca itu ada beberapa judul penelitian itu yang menarik. Sebentar saya ada ini Pak, ada sempat screenshot. Judul penelitian itu menarik. Nah, ternyata pas saya buka isinya tuh tidak sesuai dengan si judul tadi. Dia menggunakan bahasa-bahasa Inggris juga gitu. Nah, ternyata pas sudah masuk ke materinya itu nggak ada yang kata-kata si bahasa Inggris tadi gitu. Nah, bentar. Ya. Silakan dijawab. Oh, ini keren nih. Studi kasus. Silakan. Ya. Silakan dijawab. Silakan. Siapa yang akan menjawab? Kelompok pertama. Jadi kata-kata di dalam judul itu tidak dibahas dalam materi penelitian gitu, Kak? Iya, betul. Betul, Safira. Mungkin ada yang lain? Ada yang mau menjawab dulu? Silakan, Siska, Tanaya. Asih ini kemana, Asih? Asih, silakan. Sibuk dia. Asih mungkin yang punya pengalaman terkait dengan penipuan. Silakan, Asih. Silakan. Sir. Ya. Menurut saya untuk hal-hal yang seperti itu, lain judul, lain isi, itu memang biasa terjadi. Seperti halnya umpamanya jangankan dalam hal-hal yang maksudnya spesifik kayak penelitian ini sendiri. Biasa kan memang yang beredar di internet itu kadang memang sudah seperti itu adanya. Ada yang lain yang dimaksud, lain juga yang dipaparkan. Kayak umpamanya judulnya bagus, menarik, ternyata isinya abal-abal. Nah, itu kan memang hal yang seperti itu memang banyak yang terjadi kalau pada saat kita mencari hal yang seperti itu, Sir. Terus tanggapan yang ditanyakan kan tadi bagaimana tanggapan Anda mengenai hal-hal yang seperti ini. Nah, tanggapan saya, hal pertama memang pada dasarnya kan kita mencari referensi itu, kita harus menilai isinya itu apakah bagus atau tidak. Nah, di sini tanggapan saya, kalau melihat yang seperti ini, memang kita harus maklum, karena ini bukan tentang kemauan pembaca itu sendiri pas mau dapat yang bagus. Nah, jadi dari sini bijak-bijaknya kita lah bagaimana pas melihat seperti ini, ya udah, karena ini tidak sesuai, singkirkan saja, cari saja yang betul-betul sesuai dengan apa yang kita inginkan. Begitu, terima kasih. Itu saja, Asih. Gimana, Putri? Oke.
Berarti ini kembali kepada si fungsi judul tadi ya, Asia, yang Mbak Asi jelaskan. Kan itu kan fungsi judul sebagai iklan. Berarti kembali ke situ tadi ya. Berarti Anda tertipu dengan iklan. Oke, tidak ada yang menjawab, yang lainnya kalau tidak ada silakan jawab. Tanaya, Siska mau mencoba jawab? Izin menambahkan, Sir. Oke, silakan Tanaya. Kalau saya biasanya setelah melihat judul itu saya baca abstraknya untuk memastikan apakah ini memang misalnya menggunakan apakah ini PTK atau kualitatif atau kuantitatif seperti itu. Biasanya kalau disuruh cari jurnal itu saya begitu. Jadi untuk memastikan metode penelitiannya juga, terus apa yang diambil. Biasanya kadang kita disuruh mencari penelitian survei gitu, ternyata itu eksperimen, kadang seperti itu. Soalnya teman saya juga ada yang begitu. Jadi untuk mengantisipasi kita tertipu dengan isi itu, mungkin setelah membaca judul kita baca juga abstraknya begitu. Itu saja. Yang lain? Silakan Putri, kenapa? Enggak Pak, terima kasih Tanaya. Oke. Yang lain sudah cukup jelas atau saya tambahkan? Tambahkan. Mungkin Kak Siska dulu. Oke, Siska dulu silakan. Siska? Baik, kalau untuk saya sendiri, saran dari saya sendiri, yang pertama itu kita harus mencari sumber-sumber yang terpercaya terlebih dahulu sebelum kita mengambil sebuah jurnal. Terlebih dahulu kita tuh harus memastikan bahwa link-link yang kita buka itu memang terpercaya. Kan biasanya kadang cuma di copy paste doang. Mungkin itu aja, Sir. Dari sumber-sumber jurnal yang terpercaya aja. Oke, keren. Jadi ada jurnal-jurnal yang terakreditasi, Sintra 1 dan Sintra 2 dan peringkat seterusnya. Nah, itu mungkin menjadi jurnal-jurnal yang terpercaya, dan di dalamnya pun juga artikel-artikelnya juga sudah terindeks gitu. Jadi sudah tersaring dengan secara baik gitu. Itu saja, Safira? Iya, ada jurnal-jurnal yang terakreditasi yang terpercaya. Oke, terima kasih banyak. Jawabannya luar biasa sekali semua. Dan pertanyaannya juga luar biasa ya. Putri yang tertipu. Ah, itu jadi ininya tadi, headline pertanyaannya ya. Jadi, teman-teman. Gitu, Pak. Iya, oke. Teman-teman, ketika misalnya kalian diberikan tugas untuk mencari jurnal penelitian, hal pertama yang harus dipastikan, benar yang dikemukakan oleh Siska tadi, harus dari jurnal-jurnal yang sudah jelas berkualitas. Ya, kalau untuk tingkat nasional itu kita punya ada Sinta 1 sampai dengan Sinta 5 kalau tidak salah. Ya, dan yang paling keren sebenarnya itu adalah jurnal-jurnal yang terindeks Scopus. Ya, jurnal terindeks Scopus itu akreditasinya sudah internasional. Maka kemungkinannya untuk mendapatkan penipuan ya, dari judul itu pada jurnal yang sudah berkualitas, baik Sinta maupun Scopus, itu akan sangat kecil. Ya. Kasusnya Putri tadi mungkin ya Putri menemukannya pada jurnal-jurnal yang ada istilahnya jurnal predatory, ya. Kemudian ada istilahnya jurnal yang pokoknya ada terbit, ya. Jadi kualitas sumber rujukan dari jurnal itu harus kita lihat sebelum sekali lagi ya dimasukkan sebagai judul-judul yang Putri kumpulkan untuk mengumpulkan tugas itu tadi. Ya, jadi sekali lagi harus melihat, ya, harus memperhatikan sumbernya itu dari mana jurnal tersebut. Ya, Indonesia tadi yang terakreditasi itu berarti sudah pasti melalui proses atau tahapan yang panjang sehingga jurnal tersebut sudah terakreditasi atau sudah diakui tingkat keilmiahan dari karya-karya yang ada di sana. Ya, begitu juga untuk yang Scopus. Dan kalau misalnya
judul yang membuat Putri tertipu tadi itu bisa saya pastikan itu pada jurnal-jurnal yang belum berkualitas. Gitu ya Putri ya? Oke? Siap Pak. Makasih banyak Oke. Pak dan teman-teman. Oke, selanjutnya silakan pertanyaan ke berapa? Pertanyaan yang keempat itu bagaimana dari pertanyaan Kak Rina. Oh iya sama. Oke. Silakan. Tadi Aziza dan Ika pertanyaannya sama, Sir. Oke. Ya. Untuk pertanyaan dari Kak Rina itu bagaimana merumuskan variabel masalah. Oke. Silakan. Siapa yang pertama jawab? Tanaya, silakan. Untuk merumuskan variabel masalah, seperti yang sudah dibahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya, masalah itu merupakan masalah yang terjadi real di dalam kelas. Jadi, ya masalah yang diambil dalam penelitian ini ya memang masalah yang sudah ada di dalam kelas dan kita akan cari solusinya untuk mengatasi masalah tersebut. Jadi tidak kita buat-buat seperti itu. Jadi kita mengamati kelas yang ada itu ada masalah apa sih, apakah pada proses pembelajarannya. Jadi kita melakukan pengamatan pada proses pembelajaran dan juga hasil belajar siswa yang ada. Seperti itu. Oke, ada yang ingin menambahkan yang lain? Lalu cara merumuskannya, Sir? Silakan. Untuk Rina, cara merumuskannya kan pertama kan kita harus mengidentifikasi masalah ini apakah berhubungan dengan yang namanya minat, keterampilan, atau motivasi. Nah, dari sini jika kita sudah mengetahui masalah apa yang ada dalam kelas itu sendiri, kita sudah bisa mengangkat yang mau ditingkatkan itu motivasinya. Nah, dari sinilah kita merumuskan judul tersebut, variabel tersebut. Terima kasih. Oke, untuk yang pertanyaan ini saya kira sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya ya teman-teman. Itu sudah cukup jelas sekali ya, merumuskan masalah itu seperti apa, dari proses identifikasi, analisis masalah, dan sebagainya ya. Kita lanjutkan ke pertanyaan terakhir, silakan. Safira. Pertanyaan terakhir dari Kak Tera, mengapa variabel moderator itu tidak diterapkan di PTK, dan apa yang membedakan judul PTK dengan penelitian yang lain? Oke. Pertanyaannya keren. Silakan. Mungkin untuk mengenai variabel moderator, Tanaya bisa menjelaskan terlebih dahulu. Apakah terdengar? Soalnya ini ada azan di sini. Ada azan. Berarti kita ini yang lain dulu, silakan. Asih atau Safira, silakan. Atau Siska, silakan Siska. Siska, silakan. Asih aja itu, Asih itu siap ya. Siap ya. Asih banyak sekali referensinya, Star. Silakan, siapa? Sambil kita menunggu Tanaya dulu. Tanaya di tempatnya Tanaya sedang ada. Mungkin untuk pertanyaan yang apa yang membedakan judul PTK dan penelitian yang lainnya. Nah, kan ada banyak jenis-jenis penelitian. Yang pertama ada PTK, pengembangan, kualitatif, kuantitatif, SLR. Nah, di penelitian tindakan kelas itu di dalam judul pasti sudah ada tindakan dan masalahnya. Itu. Kemudian untuk yang penelitian lain seperti pengembangan itu kan nanti ada produknya seperti soal, kemudian nanti seperti strategi atau bagaimana. Jadi di dalam judul itu nanti kita sudah mengetahui ini itu jenis penelitian seperti apa, apakah PTK, pengembangan, kualitatif, kuantitatif. Gitu. Jadi di dalam judul PTK itu yang pertama yang spesifik itu ada tindakan dan masalah.
Silakan. Selanjutnya baru Siska atau Asih, silakan. Asih? Oke, Asih sepertinya sudah mantap menjawab. Silakan. 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 Asih? Atau Siska? Silakan. Aduh. Siska Silakan. dulu, Kak. Siapa? Oke, Tanaya. Tanaya, silakan Tanaya. Ya, jadi kenapa variabel moderator tidak dipakai dalam penelitian tindakan kelas? Tadi kan sudah diperkuat oleh Sir Ian. Kalau yang saya jelaskan lebih ke kualitatif ya. Nah, dan dalam slide tadi sudah ditayangkan bahwa penelitian pada PTK itu cukup adanya masalah dan tindakan sebagai solusi yang ditawarkan untuk masalah. Ya, ini sekalian menjawab yang menitik beratkan penitik beratan pada judul PTK yaitu tadi adanya masalah dan tindakan sebagai solusi yang ditawarkan untuk masalah tersebut. Dan juga tadi juga sudah dijelaskan juga bahwa judul penelitian itu cukup penelitian tindakan kelas itu cukup singkat dan jelas seperti itu. Oke, mau ditambahkan sama Asih dan Siska? Mungkin juga untuk perbedaan penelitian lain dan juga perbedaan penelitian tindakan kelas itu mungkin dari eksperimennya, Sir. Kalau mungkin di penelitian tindakan kelas kita kan melakukan siklusnya itu beberapa kali. Jika siklus yang pertama kurang baik, kita lakukan siklus selanjutnya. Tapi kalau di hasil eksperimen lain dia hanya menekankan pada prosesnya mungkin, Sir. Langsung mereka memberikan hasil dan tanpa proses gitu, Sir. Mungkin itu, Sir. Oke, terima kasih banyak. Asih sepertinya tidak mau menjawab karena sudah cukup jelas mungkin. Oke, sekali lagi pertanyaannya Tera tadi ya. Pertanyaannya Tera tadi terkait dengan variabel moderator. Karena tadi kan yang sudah dijelaskan oleh Tanaya, tadi Tanaya menyinggung terkait dengan penelitian jenisnya itu yang kuantitatif. Kalau yang di penelitian kuantitatif itu lebih beribet lagi ininya ya. Jadi ada macam ragam namanya tiap variabel-variabel tersebut. Terikat, independen, kemudian ada moderator di dalamnya ya. Jadi untuk yang penelitian tindakan kelas Tera ya tadi ya, Tera yang bertanya sekali lagi itu fokusnya hanya pada dua saja, variabel permasalahan dan solusi yang ditawarkan. Kemudian perbedaan judulnya ya, judul untuk yang PTK dengan penelitian penelitian formal lainnya, misalnya untuk yang eksperimen ya, itu biasanya pada penggunaan ininya, pada penggunaan diksinya. Kalau misalnya yang kuantitatif itu biasanya untuk yang eksperimen menggunakan ada yang pengaruh ya. Jadi tergantung pada diksi yang dipergunakan ya ketika membuat judul ya. Jadi dari judulnya saja itu sudah kelihatan di dalamnya nanti oke, penelitian ini nanti akan meneliti misalnya ada pengaruh, ada korelasi, ada dampak ya. Oke, seperti itu saja ya, Tera ya. Iya Pak, baik. Terima kasih. Oke, sama-sama. Dan alhamdulillah kita sudah punya 5 penanya tadi dan silahkan ditutup ininya, PowerPoint-nya dan saya akan menanyakan ke yang belum bertanya seperti janji saya tadi. Sekarang kita sudah sampai 30 menit. Silakan ditutup ininya biar saya lihat wajahnya semua. Astin belum kelihatan wajahnya. Astin tidur kah? Debbie senyum dong Debbie. Oke, Debbie, hello Debbie.
Ada Wanri. Wanri sama Munazilfa kemarin sudah ketemu jadinya? Halo? Halo? Halo, Pak. Oke, Astin sudah kelihatan. Siva nih nggak kelihatan ya dari kemarin. Siva, ada Nida, Elsen, kemudian Dea Ananda. Dea itu yang sama-sama ini ya, sama-sama Palangkaraya juga ya. Safira kok tiba-tiba hilang ini ya? Nida Ardiah, jaringan tidak stabil. Oke. Siti. Oke, langsung saja. Saya akan menanyakan di sini a quick question and then please give me a quick answer ya. Jadi pertanyaannya cepat, jawabannya juga cepat ya. Pertanyaan pertamanya ya, saya ingin menanyakan suatu judul penelitian tindakan kelas itu menarik kalau atau jika yang pertama Lita Andriani. Silakan. Lita? Ya, Sir. Silakan. Oke, judul penelitian tindakan kelas itu menarik jika satu Judulnya singkat dan jelas. singkat dan jelas. Oke, Agnes, silakan. Gunakan dalam judul. Agnes, nggak kedengeran suaranya Agnes. Cek. Apa kedengeran, Sir? Iya, tapi kecil sekali, jauh sekali. Silakan. Ya nggak apa-apa, agak teriak aja. Silakan. Apa, Iya. Agnes? Jadi judul akan menarik jika di dalamnya ada kebaruan atau Oke. novelty. Cukup, thank you. Ferry, selanjutnya Ferry, silakan. Judul akan menarik jika baru dan kekinian, Pak. baru sudah kekinian juga sama tadi yang lain. Satu apa? Silakan. Silakan. Inovasi baru mungkin, Pak. Baru sudah tadi, yang lain. Silakan. Mungkin kreativitas, Pak. Kreativitas dari... Oke, kreatif. Terima kasih. Wanri, judul PTK akan menarik jika tidak terbelit-belit, Pak. Tidak berbelit-belit. Singkat. Oke, terima kasih. Selanjutnya, Rina Lorenza. Judul PTK itu menarik jika... Rina? Ya, Pak. Rina? Ya, Pak. Silakan. Jika nyata, Pak. Judul PTK menarik jika nyata. Oke, terima kasih banyak. Selanjutnya, yang belum bertanya siapa lagi? Iga, silakan Iga. Iga? Ya, Sir. Oke. Judul PTK itu menarik jika Memberikan manfaat yang baik untuk pembaca. Oke, ada manfaat bagi pembaca. Terima kasih. Selanjutnya, Debbie. Debbie tadi bertanya nggak? Nggak ya? Nggak? Enggak, Pak. Oke, silakan. Debbie. Judul PTK yang menarik itu yang bagaimana? Singkat, padat, dan jelas. Itu udah semua. Yang lain apa? Adanya solusi yang terbarukan. Udah, itu terbaru. Udah, silakan. Yang lain. Silakan. Menarik. Menarik. Judul menarik. Oke, selanjutnya siapa yang belum? Saya, Pak. Oke, silakan. Esa. Judul PTK yang menarik itu yang seperti apa? Atau jika? Update, Pak. Update. Oke, terbaru ya sudahlah. Yang belum lagi siapa silakan? Saya, Pak. Oke. Saya, Pak. Silakan. Astin silakan. Saya
Oh, maaf Pak, hujan besar di sini. Nggak apa-apa, nggak kedengeran hujannya kok. Silakan, gimana Astin? Judulnya menarik kalau kata-kata yang tidak penting itu dihilangkan. Oke, kata-kata yang tidak penting dihilangkan. Oke, terima kasih. Selanjutnya siapa lagi tadi yang belum? Saya Pak, belum Saya, Pak. Oke, Dea, silakan Dea. Judul penelitian yang baik adalah yang tidak menipu Pak. Oke. Ini ada apa dengan Palangkaraya ya? Dari tadi tipu menipu semua ya. Oke, selanjutnya Siti. Siti, silakan. Ya, Siti. Sir. Oke. Judul yang menarik ketika tidak terlalu panjang, Sir, dan mudah dipahami. Wow. Tidak panjang dengan singkat, bedanya apa? Terima kasih banyak. Oke, yang lain ada lagi? Sudah semua ya, teman-teman? Sudah semua? Saya Pak, belum Pak. Oke, silakan. Elson. Saya juga belum. Silakan. VTK itu Pak, yang menarik itu Pak. Kalau saya di sini sesuai dengan kaidah-kaidah VTK Pak. Oke, sesuai dengan kaidah. Oh. Iya Pak. Terima kasih. Selanjutnya Zilfa, silakan. Menarik. Update. Update-nya sudah Update, Pak. tadi. Update-nya sudah tadi. Yang lain apa? Sudah kepakai semua. Iya, yang lain makanya apa? Ayo. Jelas. Oke, jelas ya. Judul harus jelas. Judul yang menantang. Judul yang menantang. Oh, Oke. yang menantang. Judul yang menantang. Terima kasih banyak ya. Dapat dipahami. Oke, sudah cukup Zilpa ya. Jadi terima kasih banyak teman-teman untuk Q&A sessionnya. Saya kira kita cukupkan ya. Dan selanjutnya jangan keluar dulu, ada yang harus kita bicarakan setelah ini ya. Kita tutup dulu ini dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.